Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok ini kita akan melaksanakan ibadah intinya dari ibadah perjalanan kita ini, yaitu ibadah umroh. Ada beberapa yang harus kita review lagi. Panjenengan pasti sudah ikut manasik baik itu online maupun offline maupun lihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini sore hari ini waktunya terbatas, ini sudah jam 5. Iya, setengah jam lah. Setengah jaman. Setengah jam aja ya. Yang pertama, sunnah-sunnah kita akan yang pertama rukun umroh dulu deh, rukun umroh. Rukun umroh ada berapa Bapak Ibu? Regu A. Ada yang 5, ada yang 6, betul. Oke, apa namanya? Ihram di mikot, ya kan? Ihram sama mikot itu kadang dipisah ya, ihram di mikot. Ihram itu berarti niat ya Pak ya. Kemudian apalagi? Tawaf, sa'i, sama satu lagi tertib. Tertib ini tidak bisa ditinggal karena tidak boleh ditukar-tukar. Ya. Baik, kemudian sunnah ihram apa saja? Potong kuku sebelum ihram. Oke, terus kemudian mandi apa ini? Mandi besar, mandi sunnah ihram. Ya. Caranya bagaimana? Niat mandi sunnah ihram, kemudian meratakan seluruh air ke seluruh badan, masuk lubang-lubang, semua lubang, rambut-rambut semuanya dikenain air semua. Termasuk posisi berdiri di mana yang kelihatan, posisi jongkok di mana yang kelihatan, semuanya dialiri air. Barangkali mungkin ada yang sudah anaknya 5 tapi cara mandinya belum benar ya kan. Nah, sekarang diperbaiki. Terus apalagi? Sholat sunnah ihram ya, nanti di Masjid Bil Ali insyaallah. Kemudian apalagi? Ini kan enak, pembicara gini tuh kan enak, tanya ya tuh. Membersihkan rambut yang bisa dicukur ya, kumis, kemudian mohon maaf rambut ketek, rambut bulu kemaluan itu dibersihkan dulu. Kemudian memakai wewangian di badan. Sebelum kita berihram di mikot masih bisa, oke, tidak masalah. Pakai obat ketek ya, mereknya apapun terserah. Mengambil mikotnya di kendaraan ketika kita selesai melaksanakan sholat. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita, karena ini kita kan umroh wajib, jadi kita mau masuk ke tanah haram, itu semuanya harus dalam kondisi ambil mikot. Walaupun mungkin nyuwun sewu ada yang sedang berhalangan, ada yang sedang haid, tetap ambil mikot juga supaya tidak harus membayar dam karena tarkul mikot. Jadi semuanya harus kondisi berihram masuk ke tanah haram, tidak ada yang tidak. Kemudian setelah kita mengucapkan niat kita umroh, maka semua larangan-larangan dalam ihram berlaku. Bagaimana bunyi niat umroh? Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi. Nanti kita akan dipandu sama Ustadz pas di bis, jadi semuanya nanti ikuti. Semua yang bisa melafatkan, semua yang mulutnya bisa melafatkan harus dilafatkan, kecuali panjenengan dan saya tunawicara maka boleh dengan isyarat. Semua yang bisa ngomong harus dilafatkan dan minimal diri sendiri mendengarkan. Nonton ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai larangan-larangan ihram. Larangan ihram untuk perempuan. 1. Ibu. Untuk khusus perempuan. Memakai wangi-wangian. Salah, regu B salah. Rambut nggak boleh rontok. Rambut salah. Yang khusus perempuan tidak boleh menggunakan Cadar. nikoh, cadar, kok make up. Penutup muka ya. Masker atau Masker juga tidak boleh karena ini sedang tidak darurat. Dulu sempat kita boleh
menggunakan masker karena ada kondisi darurat ya. Sekarang sudah tidak darurat, coronanya udah pulang ke Wuhan ya. Jadi kita tidak boleh pakai masker. Kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Itu yang khusus wanita. Kemudian untuk khusus laki-laki tidak diperbolehkan apa Bapak-bapak? Memakai pakaian berjahit. Pengertian jahit adalah dua kain dijadikan satu, itu namanya jahit. Nah kalau pakai aksesoris gimana? Ini tidak apa-apa, tidak masalah. Karena ini tidak membentuk badan kita, tidak nempel. Jadi ini hanya aksesoris. Tidak boleh pakai pakaian berjahit, termasuk celana dalam, kaos dalam, baju dalam, dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh pakai apa lagi Pak? Yang khusus laki-laki, penutup kepala, baik itu sorban, topi, mas pokoknya semuanya, peci semuanya nggak boleh. Ya, selama ihram tidak boleh. Walaupun mau sholat, walaupun panjenengan seorang kiai haji al mukarram, profesor doktor haji, nggak boleh. Ya, tetap sholatnya harus pakai gundul. Cek sudah saja kalau sholat ya gundul kalau lagi ihram. Ya. Terus tidak boleh lagi, apalagi untuk bapak-bapak, satu lagi memakai apa wangi-wangian parfum itu boleh atau tidak? Itu semuanya Bu. Iya khusus laki-laki dulu. Ayo. Lagu B. Satu lagi ayo. Iya, tidak boleh pakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. Atau sepatu juga tidak boleh. Jadi kalau pakai sepatu, sepatunya diinjek supaya tidak nutup mata kaki. Pakai kaos kaki boleh, jangan sampai nutup mata kaki. Paling enak yo cekeran. Nah, itu paling enak. Alhamdulillah hotel kita dekat, turun Sofwah Tower langsung mataran masjid. Jadi saya sudah share di grup ya, itu hotelnya dekat. Jadi tidak perlu pakai sendal. Apalagi kita umrohnya malam, jadi panas. Tidak pengaruh lah, panasnya nggak begitu. Oke, terus untuk larangan laki-laki dan perempuan, satu, wangi-wangian baik berupa minyak wangi, obat ketek, tisu basah, sabun, sampo, cuci tangan yang ada wangi-wanginya jangan disentuh dulu. Nyentuh kiswah tahu ya, kain Ka'bah, nyentuh makom Ibrahim itu wangi, jangan disentuh. Kemudian apalagi? Memotong rambut atau memotong kuku. Memotong rambut, memotong kuku, bulu-bulu semuanya sesudah kita mengambil niat maka itu hukumnya tidak boleh. Kemudian apalagi? Ya, berburu hewan-hewan yang ada di tanah haram itu juga tidak boleh. Mencabut tumbuh-tumbuhan, rumput juga tidak boleh. Kemudian apalagi? Ya, melakukan perbuatan yang menuju hubungan suami istri itu tidak boleh. Menujunya saja tidak boleh, apalagi melakukan ya. Menuju itu bagaimana? Ya kita semuanya tahu ya menuju itu seperti apa ya. Contoh misalnya berpegangan atau berpelukan, kemudian kissing misalnya, ya, itu tidak boleh. Ini dijaga yang pada bawa istri, bawa suami ya. Ini saya aman. Carry sekali. Gitu ya. Terus, tapi saya lihat nggak ada yang sekamar berdua. Jadi, aman lah, insya Allah aman. Kemudian tidak boleh menikah, melamar, menerima lamaran, menikahkan tidak boleh. Ya, termasuk misal pakai video call, pakai telepon, nah itu tidak boleh. Ya, kan kita siap-siap. Nah, kemudian itu beberapa larangan ya. Anggar, maka kita harus membayar dam. Dam yang terberat adalah membayar menyembelih kambing. Beli kambing kalau di sini harganya berapa Ustaz? 2,5 juta. Tapi kalau jenengan mau cari kambing sendiri ya enggak apa-apa sih. Saya dulu kemarin pernah ada jamaah. Semua titik hitungnya adalah lampu hijau. Jadi lampu hijau satu putaran dapat 1 sampai dengan 7. Yang dibaca dari lampu hijau sampai dengan rukun yamani, bacaan yang paling mudah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah,
nanti dibimbing oleh Pak Ustadz. Kenapa tidak pakai apa namanya? Ini Pak Ustadz, earphone atau tidak pakai buku? Lebih baik, lebih enak secara technically itu lebih enak ngikuti Ustadz. Jadi dengerin Ustadz. Supaya apa? Jenengan berusaha merapat ke Pak Ustadz. Kalau jenengan pakai earphone, wes krungu atau silir apa-apa, hilang akhirnya nanti. Itu kasusnya begitu. Jadi bukan kok Armina sebenarnya punya, earphone itu punya. Tapi nanti kasusnya kadang-kadang lali lah balik ke sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, tentu saja kan sentuhan ajnabi itu menjadi batal. Lalu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau memang itu tidak sengaja, saking tidak bisa dihindarinya, ya berarti insya Allah dimaafkan kan begitu. Nah kecuali panjenengan wah ini kok kayak doa ayu sidik. Alhamdulillah. Dan begitu adalah mubasyarah. Mubasyarah itu kulit dengan kulit. Tapi kalau kulit dengan baju itu nggak batal. Nah, mubasyarah itu kalau orang yang lagi ihram, lagi tawaf, itu kemungkinan sangat kecil, kecuali jenengan ngajak salaman. Assalamualaikum. Nah, loh, ibu-ibu kan pakai kaos kaki harusnya. Jadi kemungkinan itu kecil sebenarnya. Jadi pertanyaan itu kecuali kalau misalnya jenengan nggak tawaf di perjalanan batal, jangan lupa matur dulu kepada saya, kepada Pak Sofi atau kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya batal. Nanti ada yang dampingi satu untuk ambil wudhu. Ambil wudhu bisa pakai air zam-zam, diakali. Sing ibu-ibu, sing penting tidak buka aurat gitu ya. Jadi ambil air terus dimasuk kayak gini. Jadi apa? Rukun-rukunnya membasuh tangan, membasuh rambut, membasuh kaki. Sudah itu saja. Nggak usah kumur-kumur. Wah, kumur-kumur lah gue jam-jam sengeni kan polisi nih. Gue kan sengeni, nggak usah kumur ya. Jadi langsung rukun wudhu saja. Rukun wudhu itu niat, terus ambil air dan tidak perlu taslisu 3 kali, tidak perlu. Sekali aja yang penting rata. Sekali rata. Selak dinteni bu, soalnya dengan terus suwen wudhu malah dinteni kentekan puteran ya toh. Terus ambil air, tangannya masuk, ratakan. Ambil air, tangannya masuk, ratakan. Ya, setelah itu ambil air, diusap rambutnya sedikit. Itu kalau mazhab Syafi'i sudah sah kan? Sedikit selesai. Telinga itu sunnah, nggak pakai nggak apa-apa. Terus kaki sampai mata kaki, nggak usah sampai atas-atas. Ditutup tapi ya. Nah, piye carane jenengan? Sudah paham nggih kira-kira? Kalau misalnya batalnya misalnya di ini misalnya batalnya 3 putaran, itu melanjutkan atau diulang dari 1? Oh, lanjutkan. Kaos kaki dibuka. Nah, sa'i ini memang agak panjang dan tidak bisa diakali menjadi dekat. Kalau tawaf kita bisa akali, yang penting mendekat ke Ka'bah agak pendek ya. Kalau sa'i nggak bisa, jangan mau mendekat kemana nggak bisa. Yang bisa diakali kita sa'i di lantai 3 atau lantai 1 basement, ya itu nggak pakai naik. Tapi kita kok orang mantep, ya umroh urung kaluan dibaleni meneh, tapi kok orang melu munggai. Nah, munggah itu sambil moto inna sofa wal marwata itu kan wah kuasal-kuasal tapi wah gitu ya. Semangat ya. Yang penting nanti saya minta kita semuanya semangat. Kesel apa-apa bengok-bengok aja ngomong serak tuku heksos. Nah, gitu ya. Hanya 7 kali sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Harus berakhir di marwah. Nah, kalau berakhir di sofa berarti salah ngitung. Ya, dan tidak boleh ditambah lagi, sudah 7 saja. Kemudian kita akan keluar untuk tahalul. Tahalul ini terakhir. Setelah tahalul baru semuanya yang dilarang selama ihram sudah diperbolehkan. Ya. Nah, jadi rukun ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibolak-balik. Semuanya dalam satu kesatuan, termasuk mikot. Nah, ini sudah saya ulang-ulang. Jadi kalau jenengan mau umroh lagi, berarti harus keluar dari tanah haram, masuk melalui mikot lagi yang terdekat kalau dari kota Mekah adalah di Tan'im atau di Jufah.